Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para kaum muslimin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini dalam suasana Ramadan kita akan membahas satu petuah dari guru kita, yaitu tentang lapar, atau dalam bahasa Arab al-ju' atau hungry dalam bahasa Inggris. Lapar ini berkaitan dengan ketiadaan makanan. Lapar ini berkaitan dengan kemiskinan, kekurangan pangan, dan juga dikaitkan atau sengaja dikaitkan dengan puasa. Jadi ada lapar yang alami, yaitu lapar-lapar yang dialami oleh saudara-saudara kita setiap harinya, yang diakibatkan oleh ekonomi. Mungkin Anda tidak menyadari atau belum pernah tahu bagaimana kehidupan rakyat jelata, orang-orang miskin papa tidak punya. Bahkan untuk mencukupi makan 3 kali sehari saja tidak mampu. Kadang pagi makan, siang tidak makan. Pagi makan, sore tiada. Seperti itu. Itu bukan lagu, itu bukan dendangan orang, tapi kenyataan. Ada untuk makan pagi, siang tidak ada, entah bagaimana caranya, karena beras tidak ada di rumah. Siang bisa makan, kadang sore tidak makan. Sampai larut malam, sampai tertidur, hanya makan 1 hari itu saja. Sekali 1 hari itu saja. Beras tidak tersedia, makanan tidak tersedia karena tidak punya uang untuk membelinya. Uang tidak punya karena penghasilan serabutan, bahkan untuk membeli nasi dan lauk pauk itu tidak cukup. Bagi kita yang berpuasa, lapar yang kita ciptakan ini sebenarnya enteng. Karena apa? Karena kita sahur. Bahkan sahur pun banyak-banyak agar tidak kelaparan. Tetapi kaum miskin papa, orang-orang yang tak punya, itu malamnya mereka lapar karena sorenya belum makan. Kemudian paginya terpaksa puasa karena tidak ada yang bisa dimakan, maka menjelang siang perutnya sangat lapar. Nah, puasa inilah yang diharapkan bisa merasakan bagaimana laparnya orang yang lapar. Anda kalau mau membuktikan bagaimana laparnya yang alami, lapar beneran, silakan. Sejak buka puasa makanlah sedikit, kemudian menjelang sahur tidak sahur, kemudian rasakan puasa hari itu. Ditambah lagi harus bekerja keras di siang harinya. Masya Allah, itulah kelaparan yang akan kita rasakan, setara atau setingkat dengan kelaparan rakyat jelata yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya. Kemudian bila kita perhatikan lagu atau syair yang diciptakan atau dibuat oleh Kiai Haji Roma Irama, dalam lagu ini bernada sinis, bernada marah, bernada nyinyir, bahkan membenci kepada orang-orang yang membiarkan orang kelaparan padahal dia mampu. Kenapa bisa begitu? Karena redaksi awalnya pun begitu. Tonnya dari Al-Quran
yaitu surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Engkau tidak lihat bagaimana orang yang mendustakan agama itu, orang yang ingkar terhadap agama, orang yang ingkar terhadap hari pembalasan, orang-orang yang cuek, tidak punya hati. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, merekalah yang suka menghardik anak yatim, mengusirnya, membentaknya, mengenyahkannya dari sekitar makanan. Jadi anak-anak yatim, orang-orang miskin yang datang ke rumah kita karena disangkanya ada makanan, ada uang, kemudian kita mengusirnya, maka Allah marah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang-orang seperti itu tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin yang tadi digambarkan bagaimana laparnya mereka. Jadi mereka menghimbau, menganjurkan atau mendorong orang-orang memberi makan miskin pun tidak mau, apalagi memberinya langsung. Maka keadaan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang harus dimarahi. Jadi kita sebagai seorang muslim, ada tone, ada tradisi, ada suatu kewajaran jika kita dimarahi sebagai seorang muslim. Jadi ini sudah ada dari sananya bagaimana orang baik pun bisa dimarahi. Karena apa? Karena sayang. Jadi orang-orang muslim yang dimarahi, yang berharta yang dimarahi, yang dinyinyiri, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena sayang. Mbok ya berubah. Jangan begitu. Maka orang-orang yang tadi dalam asbabun nuzulnya diceritakan kisah Abu Sufyan yang menyembelih unta, punya banyak daging, punya banyak makanan, kemudian orang-orang miskin datang, orang-orang yatim datang dengan harapan diberi, malah diusir, malah dinyahkan, malah disuruh minggir, disuruh pulang. Allah marah. Nah, nada inilah yang kemudian ditransferkan ke dalam lagu, karena ini nada sudah ada dalam Al-Quran. Intinya adalah boleh kita marah kepada saudara muslim kita yang tidak peduli pada saudara muslim lainnya yang lapar, yang butuh pertolongan. Boleh kita marahin dengan dasar kasih sayang. Dari batukah hatimu hai para hartawan. Nada ini nada marah. Sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Tuh, marah, masih mengkomplain. Atas dasar apa? Sayang, kasihan. Mungkin belum pernah kau merasakan pedihnya lapar. Tadi yang saya gambarkan di awal bagaimana lapar alami yang sering dirasakan oleh orang-orang miskin. Pasang telingamu, coba dengarkan rintih yang lapar. Lapar alami karena memang tidak ada makanan. Beras tidak punya apa yang mau dimasak. Lapar, 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 lapar. Orang-orang miskin menjerit dalam hatinya. Ulurkan tanganmu, berilah ia orang yang lapar. Kemudian pada bait selanjutnya, ini peringatannya. Itu harta yang kau miliki. Uangmu itu,
duitmu itu, rekeningmu itu, rumahmu itu, stok makananmu itu, di kulkas, di kardus-kardus, tidak akan kau bawa mati. Tidak akan dibawa mati, bos. Kalau kau sudah mati itu nggak ada gunanya, bos. Ditumpuk-tumpuk itu harta, ditumpuk-tumpuk itu makanan. Nyawa sudah keluar, begitu nyawa sudah keluar itu makanan tidak akan masuk. Terakhir kau makan apa, itu yang terakhir. Stok makanan bejibun, beras, telur dan lain sebagainya tidak akan menjadi milikmu. Itu harta yang kau miliki hanyalah titipan ilahi. Itu titipan dari Allah, bos. Itu titipan dari Allah, bro. Itu titipan dari Allah, lur. Itu ada haknya anak yatim, ada haknya orang miskin. Sudah inherent di situ, sudah melekat di situ, diakui atau tidak, itu sudah ketetapannya bahwa dalam harta kita itu ada haknya orang miskin. Maka kasihkanlah. Dalam rekening kita ada beberapa persen untuk bantu orang miskin, yatim, pondok pesantren. Itu maksudnya. Memang secara zahiriyah kita yang cari hasil keringat kita, tetapi ketika sudah Allah berikan rezeki yang banyak, gaji besar, rezeki berlimpah, maka secara otomatis itu ada haknya orang miskin, ada haknya anak yatim, ada haknya agama Allah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Bantulah. Mengapa begitu kikir hatimu untuk memberi orang? Kok bisa hatimu kikir? Tanganmu mengepel, tanganmu tidak mau membuka untuk memberi orang, padahal sudah dijelaskan ada loh, ada haknya mereka itu. Tangannya dibuka, bos. Takut miskinkah dirimu bila sedekah pada orang? Begitu takutnya kamu dengan memberi, bakal miskinkah kamu, bakal jatuh bangkrut? Tidak ada ceritanya. Mana qasa malun min shadaqatin, harta yang disedekahkan itu tidak akan kurang. Tetapi dalam hatimu ditakut-takuti, nanti ini kurang, buat beli ini nggak ada, buat beli makanan nggak ada, buat kuliah anak nggak ada, buat bayar cicilan nggak ada. Terus beralibi, terus denial, penyanggahan demi untuk tidak mau memberi. Sisihkan rezekimu untuk dimakan orang yang lapar. Tidakkah kau dengar jerit rintihan orang yang lapar? Sisihkanlah makanannya, uangnya. Karena mereka yang lapar-lapar itu memang mengharapkan sekali. Makanya dalam tradisi NU sudah sejak lama diadakan syukuran, ngeriung. Jadi diundang orang-orang miskin ke rumah kita dalam rangka syukuran. Kemudian pulangnya mereka dikasih bingkisan. Kalau kita masak daging atau ikan atau telur, kemudian dikasihkan kepada mereka yang datang ke rumah kita itu dalam rangka syukuran, maka itu cukup untuk makan sehari. Bahkan yang tadinya tidak pernah ketemu daging, disitulah makan daging. Jadi banyak-banyaklah syukuran. Atau kalau mau sengaja, ya cari orang-orang miskin di sekitar Anda, yang kalau di kampung ketahuan dari rumahnya, ketahuan dari gayanya, ketahuan dari tingkah lakunya, berita-beritanya dari masyarakat tetangga kita tahu. Jadi begitu. Jadi kepedulian kita kepada fakir miskin, kaum duafa, jangan sampai mereka terleler-leler kelaparan, tidak makan,
tidak bisa makan. Allah benci, bahkan marah. Jadi kenapa lagu ini dibuat marah? Karena memang redaksi awalnya dari Al-Quran surat Al-Ma'un adalah marah kepada mereka yang tidak peduli. Karena yang menipunya adalah perasaan itu semua harta kita. Jadi sulit atau berat untuk mengeluarkannya, padahal itu sudah ada haknya. Maka di bulan yang mulia ini keluarkan hak-haknya. Untuk fakirnya, untuk miskinnya, untuk yatimnya, untuk pejuang agama Allahnya, jihad fisabilillahnya, pondok pesantrennya, majelis taklimnya, mereka yang anak yatim, orang miskin yang belajar di sana kita bantu makannya, kita bantu biayanya. Mudah-mudahan dengan adanya lagu ini, dengan adanya penjelasan ini, menjadikan kita tersadar bahwa ketika kita diberi kelebihan harta atau harta yang lumayan, maka jangan lupakan mereka yang menjerit kelaparan, mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu ada hak mereka di dalam harta kita itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.